bagus nih. Tak jajal ini muat yo. Kok yo rak dosen dari dilarang. Yuri. Apakah ada bukti terbaru untuk kasus korupsi di Malang? Menurut informasi saya sih belum ada sih Pak, belum ada informasi terbaru. Nanti kalau ada bukti tambahan kabar saya ya. Oke Pak, siap. Bagus, ternyata sudah masuk ke rekening saya. Ayo cepet ya. Terdakwa, di sini kita hari ini untuk mempertimbangkan kasus serius yang melibatkan tuduhan korupsi mencuri uang rakyat sebesar 10 miliar rupiah. Bagaimana Anda menanggapi tuduhan ini? Bapak Hakim yang berwenang, saya ingin mengucapkan selamat datang saya terlebih dahulu. Tentu saja saya sangat prihatin dengan tuduhan saya ini, tapi saya percaya bahwa semua hal ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Jadi Anda berpikir bahwa korupsi bisa diselesaikan dengan cara yang baik? Apakah Anda menyadari seriusnya tindakan yang Anda lakukan ini? Tentu saja Bapak Hakim yang terhormat, tapi mari kita mengingat bahwa manusia adalah adanya salah dan dosa. Saya tahu bahwa kesalahan saya ini bukanlah kesalahan kecil, tapi bukankah kita bisa berunding untuk menyelesaikan hal ini? Perundingan, kami berbicara tentang penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, dan memeras dana publik. Bagaimana Anda bisa merendahkan tindakan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan? Bapak Hakim, mari kita bicarakan ini secara realitanya. Apakah masyarakat kita sebenarnya begitu peduli dengan uang yang hilang? Bukankah mereka juga akan mengambil kesempatan untuk keuntungan pribadi jika diberikan? Anda tidak bisa menggeneralisasi seluruh masyarakat seperti itu. Dan sebagai seorang hakim, saya berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Saya tidak akan berkompromi dengan korupsi. Maaf Bapak Hakim yang terhormat, saya benar-benar menyesal dengan apa yang saya lakukan. Saya bisa memberikan sumbangan yang besar untuk yayasan amal jika Anda mempertimbangkan kesalahan saya kembali. Terdakwa, tawaran Anda tidak akan mengubah kenyataan. Keadilan harus ditegakkan tanpa menunggu. Anda harus menerima konsekuensi tindakan Anda sendiri. Tapi Bapak Hakim, pikirkan keluarga saya. Mereka bergantung pada saya untuk kehidupan mereka. Dan pikirkan ratusan bahkan ribuan keluarga lain yang menderita akibat tindakan korupsi Anda ini. Hukum ada untuk melindungi semua orang, bukan hanya beberapa privilege yang memegang kekuasaan saja. Apalagi yang bisa saya katakan Bapak Hakim, saya hanya berharap ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Terdakwa, Anda dijerat pasal 12 UU Tipikor di mana penerima suap berhukum minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar rupiah. Maka dari itu, terdakwa dihukum 6 tahun penjara dengan denda 800 juta rupiah. Terima kasih Bapak Hakim, dan saya harap Anda memikirkan yang kembali. Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak 900.000 rupiah. Dan pasal 364 KUHP, hakim menyatakan terdakwa Nenek Kenyong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Dengan ini,
pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nenek Benyong selama 5 tahun penjara. Ngapunten ya Pak Hakim, jangan penjarakan saya. Saya melakukan ini semua karena saya sudah tidak punya pekerjaan dan saya juga nggak bisa beli sendal Pak Hakim. Saya mohon maaf Pak Hakim, jangan penjarakan saya Pak Hakim. Itu hanyalah sebuah sendal Pak Hakim. Saya mencuri sendal karena saya tidak bisa membeli sandal Pak Hakim. Karena saya tidak bisa memiliki pekerjaan karena kondisi saya Pak Hakim. Saya juga punya 2 cucu Pak Hakim. 2 cucu ini ditelantarkan oleh anak saya Pak Hakim dari kecil Pak Hakim. Kalau saya tidak bersama dia, bagaimana mereka akan hidup Pak Hakim? Saya mohon bantuannya Pak Hakim, itu hanyalah sebuah sandal Pak Hakim. Keputusan sudah ditetapkan, tidak bisa diubah lagi. Terdakwa Nenek Benyong telah melakukan tindak pidana dan setiap perbuatan pidana ada sanksi yang harus dijalani. Saya mohon jangan penjarakan saya Pak Hakim. Nah, berdasarkan hal ini, masalah penegakan hukum yang berkeadilan dapat dicegah dan diminimalisir dengan penerapan sila-sila di dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan kita untuk memeluk agama yang kita percaya dan senantiasa taat kepada Tuhan. Jika mengamalkan sila ini, maka tidak ada permasalahan penegakan hukum berkeadilan, di mana perintah Tuhan adalah untuk menuju kebaikan. Tidak ada perintah Tuhan yang untuk mengajarkan membela orang yang salah, melainkan membela orang yang benar. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menekankan pada pentingnya menghargai dan memperlakukan manusia dengan adil dan menghargai martabat kemanusiaannya. Dalam konteks penegakan hukum, sila kedua Pancasila menuntut agar proses peradilan dan penegakan hukum dilakukan secara adil dan berkeadilan, tanpa diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sila kedua ini harus diterapkan secara aktif dalam penegakan hukum, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kesamaan di depan hukum. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai-nilai yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ada di Indonesia harus bersifat adil dan tidak membedakan suku, ras, agama, dan budaya dari masing-masing individu. Tingkatan ekonomi yang dimiliki seorang individu seharusnya juga tidak menjadi penghalang bagi individu tersebut untuk mendapat keadilan di depan hukum. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila mengandung nilai-nilai yang mengajarkan individu agar dapat membentuk kepribadian dan cara berpikirnya, bersikapnya dan bertindaknya menilai sama hak dan kewajiban diri dan orang lain. Sila ini juga mendorong sikap individu untuk mengutamakan kepentingan umum. Oleh karena itu, sila ini harus diterapkan pada setiap diri individu sehingga kasus-kasus ketidakadilan seperti perampasan hak keadilan yang dapat menyebabkan ketimpangan hukum bahkan permasalahan yang sebenarnya tidak teratasi dapat terhindarkan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan sila ini, keadilan merupakan suatu titik yang penting dan paling utama dalam sebuah penegakan hukum. Dan permasalahan ini dapat diselesaikan jika penegakan hukum di negara Indonesia adil serta tidak pandang bulu dalam artian tidak memandang status seseorang yang bermasalah baik itu pejabat ataupun rakyat biasa. Hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya supaya tercipta keadilan yang benar-benar adil.